Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Mengawali kehidupan kita pagi hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita memohon pertolongan kepada Tuhan dan kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah kekal dalam kehidupan kami mengucap syukur kalau pagi hari ini Engkau sudah membangunkan kami dari tidur kami, di mana Engkau sudah memelihara kami sepanjang malam yang sudah kami lewati. Terima kasih Bapa di surga, pagi ini Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang penuh sehat Tuhan. Sebelum kami menjalani kehidupan kami hari ini, kami mau mendasarinya dengan mendengarkan sabda kebenaran Bapa di surga. Kiranya Engkau memberkati kami agar kami boleh membaca dan merenungkan akan sabda kebenaran ini. Bapa dalam surga, bersabdalah dan kami siap untuk mendengarkan sabda kebenaran. Amin. Saudara-saudara yang berkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada pagi hari ini terdapat dalam 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-13. 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, kehidupan manusia tidak pernah lepas dari ujian dan persoalan. Setiap orang tentunya pernah menghadapi masalah atau pencobaan hidup. Mungkin dalam bentuk yang berbeda-beda. Mungkin ada yang menghadapi ujian karena kegagalan di dalam usaha, atau mungkin menghadapi persoalan rumah tangga, persoalan ekonomi, atau mungkin persoalan karena anak, atau bahkan pergumulan atau persoalan karena kesehatan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan menuliskan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Artinya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui batas kemampuan kita. Tuhan tahu akan kekuatan masing-masing kita. Di tengah pencobaan atau pergumulan yang dihadapi, kita mungkin bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa di saat aku berusaha hidup benar, aku berusaha untuk berbuat baik di hadapan-Mu, mengapa justru aku harus mengalami semua ini? Mengapa di saat aku berusaha hidup benar, Engkau justru memberikan cobaan yang begitu berat? Pada saat berada dalam pencobaan, kita mungkin berpikir bahwa Tuhan tidak memperdulikan kita. Dan mungkin kita berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus,
ada kalanya Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi pada diri kita sebagai teguran yang begitu manis, karena Tuhan sedang mengarahkan kita kepada suatu kehidupan yang lebih baik, serta mengajarkan kita untuk mengerti apa yang menjadi kehendaknya. Saat kita dalam pencobaan, Tuhan sedang memusatkan perhatiannya kepada kita. Dan pencobaan yang kita alami itu tidak semuanya dapat kita selesaikan dengan akal dan kekuatan kita sendiri. Tetapi bila kita bersandar dan percaya penuh kepada Tuhan, kita akan sanggup menanggung segala sesuatunya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, Tuhan rindu melalui persoalan yang kita hadapi, kekristenan kita dapat semakin bertumbuh. Persoalan apapun yang kita alami, percayalah bahwa Tuhan pasti menuntun kita untuk keluar dari setiap persoalan yang kita alami. Bahkan Tuhan akan selalu turut bekerja dalam segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, tidak selamanya persoalan itu buruk. Tuhan pasti akan menyatakan rencananya yang lebih baik. Saat kita menghadapi persoalan, tetaplah percaya bahwa Tuhan pasti akan menyatakan pertolongannya. Sebab Tuhan tidak akan membiarkan kita bergumul sendirian. Jika kita merasa terlalu lelah dalam menjalani hidup yang penuh dengan tantangan, ingatlah bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Dia tidak akan membiarkan kita, Dia tidak akan meninggalkan kita sedetik pun, dan bahkan Ia akan terus menyertai kita dan menolong kita. Hal yang perlu kita lakukan adalah berdoa dan memohon pertolongannya dan berserah sepenuhnya hanya kepada Allah. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, demikian singkat renungan kita pada pagi hari ini. Semoga firman Tuhan, semoga Allah memberkati firman-Nya dan menguatkan kita untuk menjalani hari ini, bahkan menjalani tahun baru yang Tuhan karuniakan kepada kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang sudah diperdengarkan pada pagi yang indah ini. Kiranya firman-Mu itu akan menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan kami hari ini. Terlebih khusus ya Tuhan, di dalam menjalani bahkan menghadapi persoalan-persoalan yang mungkin akan kami hadapi. Bapa di dalam surga, secara khusus kami berdoa padamu untuk kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan, pergumulan-pergumulan yang dialami dalam jemaat-Mu. Bapa di surga, kiranya Engkau menilik setiap anggota jemaat-Mu di dalam kehidupannya masing-masing, dan ya Engkau hadir di dalam setiap kehidupan mereka, di dalam pekerjaan, rumah tangga mereka,
bahkan di dalam studi buat anak-anak kami. Kiranya Engkau memberkati kami semua di dalam keseharian kami, Tuhan. Bapa di dalam surga, Engkau memberkati anggota jemaat-Mu yang mungkin pada hari ini berulang tahun kelahiran maupun yang berulang tahun pernikahan. Kiranya Engkau memberkati senantiasa kehidupan mereka, Tuhan, agar mereka senantiasa boleh merasakan kasih dan penyertaan dalam kehidupan mereka. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat anggota jemaat-Mu yang mungkin menghadapi pergumulan karena sakit penyakit. Bapa di surga, kami berdoa buat anggota jemaat-Mu yang mungkin saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau menjamah mereka ya Tuhan. Berkati obat-obatan yang diminum, yang dikonsumsi, bahkan perawatan yang diberikan oleh para dokter dan para medis. Dan juga kami berdoa buat anggota jemaat-Mu yang mungkin berada di rumah, yang berada dalam masa pemulihan. Kiranya Engkau juga memberkati mereka, agar setiap anggota jemaat-Mu yang merasakan kelemahan tubuh karena sakit penyakit boleh merasakan kasih dan penyertaan-Nya Tuhan. Melawat mereka, Engkau memberkati Tuhan, Engkau jamah mereka agar mereka boleh mengalami pemulihan yang asalnya daripada Tuhan. Bapa dalam surga, demikian kehidupan setiap anggota jemaat-Mu Tuhan sepanjang hari ini. Engkau memberkati kami agar hari ini boleh kami lalui dengan penuh sukacita. Dalam surga, ini doa kami, akan syukur kami yang kami bawa melalui pengampunan anak-Mu Yesus Kristus yang datang kepada Bapa di surga. Amin. Demikian Herpres pembacaan firman Tuhan pada hari ini, dan Shalom, salam sehat untuk kita semua.